Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidaran amin. Radhiyallahu ankum wa qala al-imam Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumi syayikhina bidaran amin. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairih fal karimu la tatakhattahul amal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia di masjid ini untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini semua kita termasuk orang yang kelak akan bisa berjumpa Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan lewat lisan Nabi Muhammad bahwasanya orang yang mengkaji ilmunya Nabi, orang yang meluangkan waktunya untuk ilmunya Nabi, maka dia akan dipermudah sampai ke surga dan dipermudah insyaallah akan bisa bertemu Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma. Kita masuk pada pembahasan hikmah yang ke-38. Al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu beliau menasihatkan la tata'adda niyatu himmatika ila ghairih. Janganlah melampaui atau melewati niyatu himmatika, niat keinginanmu ila ghairihi, kepada selain Allah. Fal karimu, sebab yang maha dermawan, Allah yang maha dermawan, la tatakhattahul amal, tidaklah bisa dilangkai oleh semua keinginan. Di dalam hikmah ini beliau mengajarkan kita keyakinan yang wajib kita yakini. Keyakinan yang wajib kita yakini itu apa? Kita orang yang beriman beda dengan orang yang tidak beriman. Kita orang yang beriman meyakini semua yang kita lihat di alam semesta ini, dari orang kayanya atau dari orang yang tinggi jabatannya atau dari orang yang hebat prestasinya atau dari apapun yang kita lihat di dunia ini, itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, mau kekayaan, mau jabatan, mau ilmu, mau prestasi, mau kecerdasan, mau apapun itu semua hanya titipan dari Allah, dan semua itu hakikatnya adalah dari Allah, titipan dan dari Allah. Karena itu di sini beliau menasihatkan jangan sampai niat keinginan kita itu melampaui Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dermawan yang akan mengabulkan semua keinginan. Maha Dermawan yang akan mengabulkan semua keinginan. Cuman cara pengabulan dari Allah ini, kadang Allah
ngasih keinginan seseorang, orang yang beriman dia pengen kaya, tapi Allah ngasih dia kekayaan kelak di akhirat, diganti di akhirat aja kayanya. Kalau tak kasih kaya di dunia, dia nanti jadi orang lupa, dia nanti jadi orang yang jauh, dia nanti jadi orang yang ahli maksiat malah dengan hartanya. Akhirnya dikabulkan sama Allah, tapi Allah ngasih yang lebih besar, diberikan di akhirat kekayaan yang hakiki, derajatnya tinggi kalau di surga. Orang yang minta ingin jabatan juga sama, kadang gagal. Calon sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal maneh, gagal tok. Oh tenang, gagal terus. Ini terkadang, bukan terkadang ya, di situ ada rahasia dari Allah. Kadang kalau manusia itu diberi jabatan, ternyata dia tidak kuat, makanya Allah jadikan dia kalah. Supaya apa? Supaya tetap jadi hamba Allah yang baik, yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lupa diri, ya, dan seterusnya. Alasan intinya, semua keinginan selama kita hidup di dunia ini, hati kita wajib meyakini semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen kaya, kekayaan itu aslinya dari Allah. Tanamkan di hati seperti itu. Bukan dari kerjaan saya, bukan dari karir saya, bukan dari apapun yang ada di dunia ini, bukan. Kaya itu dari Allah hakikatnya. Kemudian tanamkan juga di hati, jabatan itu juga dari Allah. Karena Allah yang menjadikan, akhirnya jadi. Adapun rakyat milih, suaranya banyak misalkan, itu bukan asli. Yang asli dari Allah, bukan dari karena dipilih oleh bukan dari suara mereka, tidak, tapi karena Allah memang pengen menjadikan kamu berhasil memangku jabatan itu, akhirnya berhasil. Asli dari Allah. Kemudian dalam masalah rezeki juga sama. Cari rezeki itu juga, rezeki itu aslinya dari Allah. Ini kita yakini seperti itu di hati. Tanamkan semuanya itu dari Allah. Kemudian masalah apalagi ilmu juga dari Allah. Pengen sehat dari Allah, dan seterusnya. Ini wajib. Kalau sudah ditanamkan di hati seperti itu, yang jadikan saya dapat rezeki itu Allah, bukan pekerjaan saya. Yang jadikan saya sehat itu Allah, bukan obat atau dokter. Yang menjadikan saya dapat jabatan, dapat harta, dapat ini, semua itu Allah. Kalau sudah begitu, baru kita melakukan ikhtiar. Sehingga ikhtiar kita itu nanti tidak melangkahi atau melewati Allah. Kalau orang tidak menanamkan ini dulu, kadang dia bekerja terus jadi kaya, dia merasa di hatinya yang jadi kaya itu ya kerjaku. Ini sudah salah nih udah. Kenapa? Karena di hatinya tidak ditanamkan keyakinan semua itu dari anugerah Allah. Kadang akhirnya yang di hati yang kelihatan itu kerjaannya. Saya kerja ya karena saya kaya ya karena kerjaan saya. Jangan sampai sendiri, fokus. Saya kerja, saya kaya karena kerjaan saya. Kemudian saya dapat jabatan ya karena usaha saya. Yang kelihatan di hatinya akhirnya itu. Kalau sudah seperti ini, maka situ berbahaya, akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu niat dan tujuan kita jangan sampai melewati Allah. Karena Allah itu Maha Al-Karim. Karim itu kalau diartikan alladzi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza ata zada ala muntaha roja wala yubali kam a'ta. Al-Karim, sifat Allah Al-Karim atau dermawan, Maha Dermawan. Dermawan itu bagaimana? Kalau kita salah, Allah mampu nyiksa. Di dunia mampu. Kita banyak maksiat, banyak dosa, dihancurkan oleh Allah di dunia mampu. Tapi Allah banyak ngampuni. Banyak ngampuni kesalahan.
Kalau Allah menjanjikan sesuatu, maka pasti akan ditepati oleh Allah. Allah menjanjikan surga, menjanjikan ini itu, ditepati sama Allah. Kalau dia memberi, maka akan memberi di atas keinginan. Kita minta apa sama Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala itu terkadang memberikan kita lebih daripada keinginan kita sesuai kemampuan kita. Ya itu tadi, ada yang langsung diberi bahkan lebih dari permintaan, keinginan, ada yang disimpan oleh Allah, diberi lebih dari permintaan cuman di akhirat, dan seterusnya demi kebaikan si hamba tersebut. Ya. Ala kulli hal, intinya pertama, tanamkan di hati kita semua harapan kita, harapan sehat, harapan dapat rezeki, ada harapan hidupnya bahagia, harapan, semua pertama tanamkan dulu, yakinkan dulu itu semua yang bisa mengabulkan, yang bisa memenuhi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini dulu pernah diajarkan oleh Nabi kepada salah satu sahabat yang muda, namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas saat itu pernah diboncengkan Nabi naik tunggangan. Maka saat itu Nabi menasihatkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai pemuda, wahai Ibnu Abbas, Inni u'allimuka kalimatin. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat, nasihat-nasihat. Apa itu? Pertama, kata Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau kamu menjaga perintah dan larangan Allah, maka kamu yahfadka. Allah pasti akan menjaga kamu. Pengen dijaga oleh Allah, jaga perintah-perintah Allah. Wahfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, taati Allah, maka kamu kalau dalam kesempitan akan mendapatkan Allah langsung menolong pada kamu, akan jadikan solusi untuk kamu. Wa idza sa'alta, dan jika kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Minta apapun itu, minta rezeki, minta sehat, minta ini, minta itu, keinginan ini, keinginan itu, semuanya mintalah sama Allah, kata Rasulullah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu minta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Pengen ditolong apapun dalam masalah, minta sama Allah. Minta sama Allah. Masalah rezeki, masalah kesehatan dan seterusnya, minta sama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengajarkan lagi, menasihatkan, melanjutkan, wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, dan ini nasihat juga untuk kita umatnya beliau. Annal ummata, sesungguhnya seluruh manusia, seluruh umat, baik dari manusia dan jin, semuanya sudah makhluk. Lawit setama'at, jika mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uk. Jika mereka semua berkumpul ingin menolong kamu, memberi manfaat terhadap kamu, baik manusianya, jinnya, dan seluruh makhluk, kalau berkumpul pengen nolong kamu, pengen ngasih kamu manfaat, maka enggak akan bisa mereka menolong kamu. Illa bisyai'in qad katabahullah, kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, mau manusia seluruhnya, raja-raja kumpul, semuanya pengen nyembuhkan kamu, misalkan kamu sakit, maka mereka enggak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Seluruh dokter dikumpulkan, seluruh ini semuanya, enggak akan bisa mereka menolong kamu kecuali sesuatu yang ditentukan, kecuali dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian sebaliknya, kata Rasulullah, kalau wa in ijtama'u ala ayyadurru, jika mereka berkumpul semua, manusia, jin, semuanya sudah, seluruh makhluk berkumpul,
ingin membahayakan kamu, mencelakai kamu, kata Nabi, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, lam yadurruk, maka mereka semua enggak akan bisa memberikan bahaya satupun terhadap kamu, illa bisyai'in qad kataballah, kecuali dengan qad kataballahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Jadi di sini Nabi memberikan pelajaran yakin kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih muda. Ini loh, seluruh makhluk ini kumpul pengen nolong kamu, mereka tidak akan bisa kecuali dengan ketentuan Allah. Sebaliknya ini loh, mereka semuanya kumpul pengen mencelakai kamu, pengen buat kamu sengsara, pengen buat kamu sakit, pengen buat kamu mati dan seterusnya. Kalau Allah tidak menentukan itu terjadi, maka nggak akan bisa. Kalau ini sudah diyakini di hati, oh ayo Pak, tentrem hidup itu. Tidak ada yang bisa beri manfaat, siapapun itu, semua makhluk ini tidak ada yang bisa beri manfaat dan tidak ada yang bisa memberi bahaya kecuali dengan ketentuan dari Allah. Berarti intinya gimana? Intinya hubungan kita sama Allah itu yang bagus, maka akan diperbagus semua oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kebahagiaan oleh Allah dan seterusnya. Ini hakikat ya, keyakinan kita semuanya ya, yang diberikan di dunia ini, kekayaan, harta, jabatan, semuanya sudah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tadi disuruh ikhtiar, disuruh berusaha. Kalau hakikatnya yang bisa menolong hanya Allah, hakikatnya yang bisa memberi celaka hanya Allah. Manusia tidak bisa nolong, manusia tidak bisa membahayakan. Seluruh makhluk tidak bisa semua. Cuman Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan di alam ini sebab-sebab. Oh, orang sakit, sebab sembuh itu apa? Ke dokter. Sebab sembuh itu apa? Minum obat dari dokter atau obat herbal, terserah, tergantung sesuai dengan isi kantong. Nah, nggak ada duit, ya dokter nggak bisa bayar obat-obat herbal. Itu sebab. Kalau sakit, maka sebab sembuh adalah obat. Cuman di hati jangan meyakini obat ini menyembuhkan saya. Enggak, obat itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa manfaat apa-apa itu. Tidak boleh kita meyakini obat itu yang menyembuhkan, enggak. Itu cuma sebab sembuh saja, tapi tidak bisa menyembuhkan. Nah, kemudian kalau kita pengen dapat rezeki, pengen kaya misalkan, maka sebab kaya itu apa? Oh, kerja. Tapi tidak boleh diyakini kaya itu ini dari kerjaku, ini yang salah. Nah, aku udah kerja, udah semangat, ini salah. Rizki, makan, minum itu sudah dijamin sama Allah. Kerja itu cuma jadi sebab aja, pancingan. Ibarat orang mancing, wong mancing itu kan biasanya dapat ikan, ya udah. Tapi kadang ada orang mancing dari pagi sampai sore, tembus malam, tidak dapat apa-apa. Berarti yang berikan ikan itu bisa dapat ikan itu dari siapa? Allah, bukan mancingmu. Kadang mancing dari pagi sampai malam tidak tembus, tidak dapat apa-apa, ada. Sama, kerja itu cuma pancingan untuk dapat rezeki, tapi rezeki itu dari Allah. Nah, di sini kita diajari beliau untuk menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan wa idza maritu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Jika kita ingin bahagia, maka di Al-Quran pun disebutkan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang pengen hidupnya bahagia di dunia, maka syaratnya ada dua. Satu, beriman. Nomor dua, beramal soleh. Beriman, alhamdulillah kita sudah jadi umat Islam. Orang yang beriman sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, percaya ada surga dan neraka seterusnya. Tinggal lengkapi syarat yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu tidak banyak kok.
Amal soleh itu cukup sholat 5 waktu, cukup puasa Ramadan pas Ramadan, cukup zakat ketika Idul Fitri, zakat fitrah, zakat mal bagi yang kaya dan seterusnya. Itu tok, sing wajib-wajib aja cukup. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat akan tambah diberi surprise oleh Allah Subhanahu wa taala, kejutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ketentuan baku. Kalau pengen bahagia di dunia itu bukan dengan harta. Bahagia di dunia itu bukan jabatan tinggi. Bahagia di dunia itu bukan dengan apapun. Bahagia di dunia ini dengan iman dan taat sama Allah. Udah 2 itu aja, nggak ada yang lain. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, iman dia, tapi nggak taat sama Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah orang Islam, tapi nggak pernah apa-apa, nggak pernah ibadah, sumpek hidupnya, ruwet hidupnya. Berapa banyak umat Islam yang dia itu bunuh diri padahal uangnya banyak, bunuh diri saking sumpeknya gara-gara dihimpit masalah-masalah yang terjadi. Na'udzubillah min. Apalagi kalau dua-duanya tidak beriman dan tidak kenal amal soleh, maka kehidupannya tidak ada bahagia-bahagianya. Kelihatannya tok enak, seneng, tapi hatinya selalu gundah gulana, selalu sumpek, tidak enak sing enak. Setiap saatnya dia diberi kesumpekan, dia tidak pernah merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Kalau bahagia itu dengan uang, maka Korun itu orang yang paling bahagia, Pak. Korun itu duitnya paling akeh, punya gudang emas, kunci gudangnya saja itu kalau diangkat 70 orang tidak kuat, kuncinya tok. Kalau dikumpulkan semua terus ditaruh di wadah, diangkat 70 orang tidak kuat. Ini kunci gudangnya, setiap gudang isinya emas semua. Berapa banyak itu gudangnya? Kalau kebahagiaan itu dengan kekayaan, harta, maka Korun adalah orang yang paling bahagia. Karena dia orang terkaya. Sampai sekarang kalau ada menemukan harta, namanya harta karun. Karena memang sejarah di dunia ini manusia terkaya itu Korun, tidak ada yang lain sudah. Paling sugih oleh Korun. Ngeri. Gudangnya kuncinya ngono, urung isine masa sepiro. Kalau kebahagiaan itu dengan jabatan tinggi, maka Fir'aun berarti orang paling bahagia. Karena dia paling tinggi. Bukan hanya raja, jadi Tuhan malah. Tapi apakah dia bahagia, Fir'aun? Tidak. Korun apakah bahagia? Tidak. Kebahagiaan ini tidak harus kaya raya, tidak harus jabatan tinggi, tapi kebahagiaan itu cukup diraih dengan 2 hal, dan semua orang bisa. Apa? Beriman sama Allah dan taat sama Allah. Selesai. Kamu akan jadi orang yang bahagia di dunia dan kelak di akhirat pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kaya atau tidak itu sudah ketentuan dari Allah. Kaya itu bukan dengan kerja tidak, tapi kaya itu memang takdir dari Allah. Cuman kita tidak boleh malas, kita tetap usaha. Tapi kekayaan itu dari Allah atau tidak kaya itu juga dari Allah. Karena itu Nabi ngasih untuk kita umatnya agar dalam masalah kerja itu kita diberi kelancaran rezeki yang berkah, dimakan keluarganya, dimakan anaknya, jadi anak-anak yang nurut, tidak jadi anak-anak yang bikin sebel orang tua. Rezekinya berkah itu. Maka Nabi ngasih cara. Kalau cari rezeki harus yang halal, jangan nipu. Kalau pedagang jangan ngurangi timbangan, jangan melakukan pembohongan dan seterusnya. Nomor 2, diiringi dengan doa. Baca apa yang jadi dari Nabi. Contoh, Nabi dalam hadis mengatakan, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lam tusibhu faqr abada. Maka Nabi SAW yang baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, 100 kali sehari rutin istiqomah, maka dia tidak akan tersentuh kemiskinan. Rezekinya cukup, baik, berkah rezekinya. Baca itu. Ada lagi suratul waqi'ah, suratul ghina. Pengen sugih, maka Nabi ngomong surat kesugihan, surat Al-Quran yang bisa menjadikan sugih kaya itu surat waqi'ah. Baca setelah asar atau setelah maghrib atau setelah isya.
Atau kalau tidak bisa, pokoknya setiap hari baca surat Waqiah, waktunya kapan terserah, maka dijamin dapat rezeki yang melimpah, yang berkah. Enggak sampai jadi orang kekurangan makan, kekurangan itu enggak, pasti akan diberi lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak resep-resep dari Nabi. Karena itu kalau kita ingin kaya, ingin itu semuanya, jangan sampai kita melampaui Allah, melangkahi daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti tidak benar. Pengen kaya tapi akhirnya jadi orang lupa kepada Allah, cari kekayaan-kekayaan di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke orang-orang yang enggak jelas. Akhirnya tenang, ketipu. Kenapa? Karena hatinya tidak bergantung kepada Allah. Dia kira kekayaan itu dari usahanya, dari ini, dari pasti kaya. Nah, akhirnya sudah dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Allah alam bisawab. Hasil intinya, ini kita tanamkan dalam hati, tanamkan dulu dalam hati semuanya yang ada dengannya, kekayaan, jabatan, ilmu, kelebihan dan semua yang kita inginkan itu semua dari Allah. Itu semua dari Allah. Adapun usaha kita itu cuma pancingan saja. Orang mancing kadang bisa dapat ikan, kadang tidak. Tapi yang jelas, di situ harus kita yakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang yakin kepada Allah sehingga tidak melampaui Allah akhirnya ke tempat-tempat ke siapapun yang tidak sesuai dengan ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijaga oleh Allah, jadikan orang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril